Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Siapa hari ini yang tidak masuk? Nia. Kemana kira-kira? Bolos. Oh ya udah, semoga dia minggu depan tidak bolos lagi ya. Amin. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya ada yang tahu tidak hari ini Ibu Guru Indonesia mau kaya. menyampaikan apa? Indonesia kaya alamnya. Nah. Taruh. Nah, oke. Hari ini akan menjelaskan mengenai Indonesiaku kaya alamnya. Di mana di Indonesia itu banyak sekali alam yang bisa kita nikmati. Oke. Ini ada yang tahu ini gambar apa? Sawah. Terus ini Gua. tambang. Terus ini Teras panel. Panas Surya. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam. Namun tidak semua bisa digunakan terus-menerus. Bagaimana cara memanfaatkannya agar tetap lestari? Bagaimana kita untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada? Dipakai jika butuh. Jangan buang-buang. Apakah kalian pernah melihat rumah yang siangnya itu dinyalakan lampunya? Ya. Apakah itu termasuk melestarikan apa malah memboroskan? Memboroskan. Oke, jadi sumber daya itu dibagi menjadi 4. Ada sumber daya biotik, sumber daya abiotik, dan dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang pertama ada sumber daya biotik, ini dari alam. Yang abiotik ini dari tumbuhan. Yang diperbarui itu bisa digunakan kembali. Ada stoknya biasanya. Yang tidak dapat diperbarui itu cuma dipakai langsung sekali habis. Oke, di sini apakah kalian sudah pernah menjumpai dari 4 jenis sumber daya tadi? Pernah. Apa saja yang sudah dijumpai, Mbak Sofi? Kupu-kupu. Itu termasuk sumber daya alam apa? Biotik. Iya. Abiotik. Yang dari hewan apa tadi? Dari hewan apa? Yang pertama. Abiotik. 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 Bukan. Bukan. Selanjutnya. Hari ini kita akan belajar mengelompokkan sumber daya alam dan mencari solusi agar sumber daya alam di Sidoarjo tetap lestari dan energi tidak boros. Oke. Contoh sumber daya alam. Ada yang tahu ini gambar apa? Padi. Ini termasuk sumber daya Biotik. alam apa? Biotik. Ya, terus ini Abiotik. apa? Ikan. Ikan. Ya, terus ini Air. Air. termasuk apa? Itu termasuk enggak sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Iya, terus yang ini Tanah apa? Termasuk ke tidak sumber dapat daya alam. diperbarui. Terus ini Itu apa itu? Ini tambang. Tambang dapat diperbarui. ya, terus terakhir Sapi. apa? Biotik. Abiotik. Karena apa? Karena sapi. Karena hewan. Hah? Karena tabur. Karena berasal dari hewan. Karena berasal dari hewan. Baik, di Sidoarjo kita itu banyak sekali sumber daya alam yang dibudidayakan. Ini ada ikan bandeng, ada mangrove, ada tanah liat, dan udang. Bagaimana masyarakat Sidoarjo itu memanfaatkan sumber daya ini? Bagaimana kira-kira? Ada tambak. Ya, terus yang kalau mangrove itu dibuat apa? Rokok. Biar tidak banjir. Ya, terus kalau udang biasanya dibuat apa kalau di Sidoarjo? Terasi. Iya. Tanah liat. Tanah liat buat itu loh maron-maronan. Buat guci itu loh yang Kemaron. Buat bulutan itu loh. Kemaron namanya kemaron. Oh, iya, iya. Energi dan masalah lingkungan. Apa yang terjadi jika energi digunakan tanpa hemat? Habis. Apa? Energinya habis.
Ini di sini ada energi apa saja? Listrik. Maksudnya itu sumber daya yang bisa diperbarui apa tidak? Dapat diperbarui. Yang mana itu? Ini apa ini? Lampu yang pertama dapat Terus yang diperbarui. kedua? Yang kedua dapat Kenapa? angin. Kenapa kok tidak dapat diperbarui? Pencerahan. Kincir angin. Kenapa? Kira-kira kok tidak dapat diperbarui? Karena angin. Karena kalau sudah dipakai, Oh bisa bu. Bisa. karena ini bisa berkelanjutan, tidak habis sekali gini toh. Iya. Gitu loh. Terus selanjutnya Panel itu apa itu? panel surya itu dibuat apa? Biasanya. Listrik. Pembangkit listrik. Ini termasuk ke sumber daya apa? Diperbarui apa tidak diperbarui? Apa biotik? Apa biotik? Diperbarui. Kenapa? Karena tidak sekali pakai. Siap. Bagaimana solusi kita agar sumber daya alam di Sidoarjo tetap lestari dan energi tidak terbuang sia-sia? Bagaimana Dimanfaatkan kita? dengan baik. Bagaimana cara memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari? Apakah Misal nggak punya uang tapi punya tambak, maka makan bandeng. itu setiap hari makan bandeng gitu? Ya. Belikan bu, Kayak karena lihat tadi impor ekspor bu. Ya betul. Sudah. Sekarang Ibu punya LKPD untuk menjawab tadi yang sudah dijelaskan. Di sini ada tugas ini untuk kalian lihat dari gambar di sini sudah ada instruksinya ya. Terus ini dikelompokkan sesuai tadi. Misal kalian tadi melihat padi itu termasuk kemana, sumber daya alam apa gitu. Terus kemudian ini ada kearifan lokal daerah Sidoarjo. Tadi sudah dijelaskan di Sidoarjo ada apa saja. Ya. Kemudian ini energi tadi yang sudah dipelajari apa saja. Kemudian ini solusi buat kelompoknya untuk pemberdayaan sumber daya alam yang ada di Sidoarjo. Oke, ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Nama kelompok. Nama kelompok 1. Itu tadi siapa sih? Satu. Ya. Yang pertama udang. Udang. Ini yang ada di sini. Itu tadi yang nama itu ya bu ya. iya. Udang ini pak. Bukan termasuk apa sih tadi? Enggak nanti ya pak? Nah, itu nanti sendiri lagi. Air. Dapat diperbarui. Tidak dapat ya? Air dapat ya? Air itu dari abiotik. Oh iya tapi oh iya sih. Abiotik. Duh, berarti udang itu biotik bu. Ini dari abiotiknya ya bu. Biotik itu dari tumbuhan hewan makhluk hidup. Abiotik itu dari alam. Satu ini berarti Abiotik ya bu. tumbuhan. Bu kelewatan pak apa ya? Biotik. Satu. Abiotik. Asap kan ini. Pabrik kau Pabrik. Itu dapat diperbarui. Dapat diperbarui. Dapat diperbarui. Udang. Nampakkan. Itu tadi yang dari di sini tadi. Iki. Udang. Air. itu dapat gak sih bu ya? Tumbuhan. Dapat Dapat ya bu ya? Dapat diperbarui. Lurah ya itu ya jadi toh sama diperbarui. Ah? Nah. Tuh, kira iki Hayati. Hayati. Untuk pemanfaatan terasi. Air itu non hayati.
Loh, kok tak cari Air itu Mbak. Non hayat. Kok non hayat itu? Iya, abiotik. air digunakan untuk mandi, masak, Satu ya sih tumbuhan, hayati. Tumbuhan itu untuk masker. Batu dapat diperbarui. bukan aku tuh. Air. Batu itu dapat diperbarui. Abiotik. Itu batu kapur ya itu. Buat apa Bu? Tolong. Tadi itu Batu Batu itu termasuk iki. Tidak dapat untuk akuarium. dibuat sejuk iku lho. Didaur ulang isa digawe mak keripik biasa nih kalau dikolek koyo. Sebutkan dua pemanfaatan berdasarkan modul ajar. Pemanfaatan SDA. Manfaatnya apa tadi sumber daya alam yang ada di Sidoarjo? Dibuat apa saja? Ada udang, bandeng. Udang. Ini untuk membuat bangunan. Mangrove. kreatifnya tentang penggunaan energi. Maksudnya Maksudnya gimana nih Bu? Bagaimana penggunaan energi di rumah atau di sekolah? Apakah harus di laur-laur, boros? Oh, siap tulisan saya. Dan sebelum kau berdasarkan hasil diskusi serta satu solusi konkret akan masalah saja satu hari masalahnya terjadi udang mahal sampai mahal mangrove itu juga emang Kak? solusi Dibuat, ya. obat Mangrove itu ya pohon tumbuhan. panen banyak impor manfaat solusi tersebut dapat uang. Yeay. Enggak Bu. Sudah Bu. Ini enggak? Oh alah. Itu iya ta. Hasil pertanyaan saya sudah memahami. Belum. Saya mampu. Ya. Ya. Kalian sudah saya pelajari ya. Banyak. Ada biotik, abiotik, hayati, dapat diperbarui dan tidak dapat terus udang Udah. mangrove sudah tangan Baik, sudah selesai mengerjakannya anak-anak? sudah Bu. Oke, sekarang perwakilan satu kelompok untuk maju menyampaikan Ya. hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada udang. Udang itu biotik, air dapat diperbarui atau abiotik, tumbuhan biotik, batu abiotik, pabrik dapat diperbarui. Namanya udang, hayati, terasi. Contoh manfaatnya terasi. Terus namanya air, itu non hayati. Manfaatannya untuk mandi, untuk masak, untuk minum. Terus namanya itu tumbuhan, itu termasuk hayati. Untuk masker biasanya itu masker lidah buaya atau masker kunyit dan lain-lain. Terus batu itu dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui.
digunakan untuk akuarium. Pemanfaatan lokalnya ini ada tanah liat untuk membangun bangunan, mangrove agar tidak banjir, udara untuk membuat terasi. Terus energinya ini udang. Membuat terasi udara buat membawa bauan. Jika tidak digunakan maka dimatikan air atau lampunya. Terus ini masalah yang terjadi itu udang langka atau mahal kan biasanya. Nah, solusinya itu jika panen banyak dapat diimpor. Manfaat solusinya dapat uang banyak. Terus ini sudah paham. Biotik, abiotik, hayati, non hayati dapat digunakan, tidak dapat digunakan. Udang, mangrove. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa dulu? Oke. 20. Mulai. Ayo sekarang kelompok yang kedua, Ica. Ayo menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2. Tuliskan apa saja yang kamu ketahui tentang sumber daya alam di atas. Udang biotik, air abiotik, batu abiotik, tumbuhan biotik, pabrik dapat diperbarui. Nama udang hayati untuk diperjualbelikan, ya Bu ya. Ya. Air non hayati untuk mandi, minum, memasak. Tumbuhan hayati untuk oksigen, sumber oksigen. Batu tidak dapat diperbarui untuk hiasan di rumah, biasanya di pagar-pagar itu loh Bu. Ya. Sebutkan 2 contoh pemanfaatan sumber daya alam di Sidoarjo. Tanah liat untuk membuat guci-gucian. Mangrove mencegah banjir. Energi alternatif pada di rumah atau di sekolah. Kalau tidak menggunakan lampu di kelas maka harus dimatikan. Masalahnya itu banjir di mana-mana. Solusinya menanam mangrove, manfaat supaya tidak banjir. Sudah paham. Jadi yang saya pelajari hari ini adalah biotik, abiotik, hayati, non hayati dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui serta sumber daya alam yang ada di Sidoarjo. Oke, beri aplaus dulu untuk temannya. Oke, sudah. Dari kesimpulan pada materi hari ini yaitu sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Adapun sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan berasal dari makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan. Kalau sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan berasal dari benda mati. Hemat energi adalah upaya untuk menggunakan energi secara bijak dan tidak berlebihan agar persediaan energi tetap terjaga dan lingkungan tidak jadi rusak. Energi alternatif juga adalah sumber energi pengganti energi fosil yang lebih ramah lingkungan dan dapat diperbarui. Baik, dari tadi sudah belajar apa saja kita? Yang pertama, apa itu abiotik? Biotik sumber daya berasal dari benda tak hidup. Ya, benda mati dari alam. Terus biotik itu apa? Dari benda hidup, itu tumbuhan dan Terus hewan. yang tidak dapat diperbarui tadi apa? Tidak dapat diperbarui itu batu Dan air, udara. Tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui batu bara. ya, terus yang dapat diperbarui apa? Dapat diperbarui air, Ya. angin, tanah. Ya, sudah. Mas itu masuk apa tuh? Mas itu masuk ke yang dapat diperbarui. Enak lanjut. Iya, raya-raya. Sama-sama. Oke, baik. Jadi, kalau kita mempunyai sumber daya alam itu seharusnya dibudidayakan secara bijak, tidak hanya dimanfaatkan tura-tura gitu loh, harus enak, harus hemat supaya semuanya bisa terpenuhi gitu, gak boleh dihambur-hamburkan. Ya, siap. Oke,
Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.